Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya mulai pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mengenai bentuk akar. Bentuk akar. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi bentuk akar. Bentuk akar. Hubungan akar yang pertama adalah hubungan akar pangkat dan akar. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke definisi. Definisi kalau di dalam bahasa Indonesia itu arti gitu loh. Arti atau maksud dari pembelajaran itu bagaimana. Nah, untuk definisinya, untuk setiap bilangan pangkat rasional, rasional itu M per N, ya. M per N itu bisa, di mana M dan M itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa saja nak kemarin nak? Siapa yang tahu bilangan bulat? Siapa yang tahu bilangan bulat? 2, 3. Bilangan positif. Positif, negatif, 0. Iya, positif, negatif, dan 0. Jadi M sama N itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu kemarin adalah bilangan positif atau asli ya, asli, saya katakan asli, atau bilangan negatif atau negatif aja, bilangan negatif dan 0 seperti itu. Nah, ini adalah bilangan bulat. Jadi M sama N itu anggotanya bilangan bulat. Nah, terus ada syarat lagi, N itu lebih besar dari 0. Nah, N itu lebih besar daripada 0 itu maksudnya gimana ya? Bilangannya apa saja ya berarti? Bilangan Kalau positif. N bilangan apa betul? Siapa tadi? Bilangan positif. Ya, bilangan positif. Siapa tadi namanya? Naila Hanun. Siapa nak? Naila Hanun. Naila ya, Naila. Terus yang jawab asli tadi Nabila sama Afida. Ini Nabilanya ada berapa ya di sini? 1 tok ya? 1, Pak. 1. Ya, oke. Lah, ini tadi N lebih dari 0 itu artinya bilangan positif. Positif itu apa? Ya 1, 2, 3, DST. Seperti itu. Jadi, intinya untuk M per N ini adalah semua bilangan bulat. Untuk khusus N itu adalah penyebut ya. M per N. Penyebutnya ini khusus bilangan apa? Asli. Untuk M bagaimana? M itu bilangan bulat semuanya. Bilangan bulat semuanya ya negatif boleh, 0 boleh, positif boleh, seperti itu. Nah, terus di sini ada rumus A pangkat M per N. Itu bisa dituliskan menjadi A akar dari A. N itu kan pembilang ya. Pembilangnya itu N itu kan penyebut ya. Penyebutnya itu di sini N. Terus bisa pembilangnya di bagian luar dari kurung. Seperti itu. Atau bisa kamu tuliskan atau kalian tuliskan M per N itu adalah A akar dari A. Pembilangnya itu di dalam sini. Penyebutnya di luar. Seperti itu. Contoh. Saya punya contoh. Contoh. Saya punya X pangkat 5 per 7. Berarti di sini akar X pangkat 7. Pangkat 5. Di sini akar pangkat 7. Seperti itu. Ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Sekarang tolong dibantu Pak Taufik. Nah, kalau seperti ini Nah, ini cara menuliskannya gimana? Siapa yang tahu? X pangkat akar pangkat 2 dan X pangkat 3.
2. X pangkat sini berapa sini berarti? X-nya pangkat berapa dulu ini? Pangkat 3. 3. 3. Di sini akar pangkat berapa? 2. 2. Nah, kalau di dalam akar 2 itu tidak dituliskan. Paham maksudnya? Jadi, ketika di dalam akar itu 2 tidak dituliskan. Tetapi sudah menunjukkan akar pangkat 2 seperti itu. Contoh lagi di sini. Di sini berarti menuliskannya gimana, Nak? X Akar X Pangkat 2. pangkat 2 sini berapa? Akar pangkat 5. Iya, betul. Nah, itu nggih. Paham ya? Ini ya. Ya, kalau seperti ini, Nak. Ya, kalau seperti ini akar X pangkat 9. Nah, di sini menuliskannya pangkat bagaimana itu? X pangkat 9 per pangkat 9. Pangkat 9 per 2. Iya, betul sekali. 9 per 2. Itu nggih. Nah, sip. Sekarang kita menuju ke contoh soal. Oh iya, sebelum contoh soal, saya beri ini di ini. Ya langsung contoh soal aja lah. Nah, kalau seperti ini, perkalian seperti ini, itu kita harus menjadikan bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat dulu. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ya seperti tadi. Ya seperti tadi. Berarti di sini siapa nih yang bisa membantu Pak Taufik? Yo, siapa? Halo? Tidak apa-apa, nanti dibantu Pak Taufik, Kak. Halo? Afidah? Bisa? 7. Akar X-nya itu tetap enggak, Pak? Akar X-nya ini nanti diubah menjadi pangkat. Afidah ya? Dibantu Pak Taufik. Yuk, berapa ini Afidah berarti? 7 akar X. 7. Nah, X-nya ini dijadikan pangkat. Pangkat berapa per berapa? 1 per 7. Gimana sih? Pangkat berapa? 1 per 7. 1 per 2. 1 per 2. 1 1 per 2. 2. Itu ya. Iya. Terus dikali. Dikalinya tak kasih tanda titik wae ya. Titik aja ya. Nah, di sini 2. Ya, ini kan 2 ya. 2. Jadi Afidah. 2 berarti X pangkat berapa, Nak? 5 per 3. 5 per 3. Betul. Nah, terus habis ini bagaimana? Habis ini kita kalikan. Kalikan yang mana dulu? Kalikan yang ini dulu aja. Yang ini dengan yang ini. Itu. Berarti berapa kali berapa itu, Nak? 14. 1 kali 2, 14. Ya, 14. Terus X pangkat, kalau perkalian kemarin pangkatnya diapakan? Ditambah. Iya, Pak? Ditambah. Ditambah. Berarti ditambahkan berapa tambah berapa? Akar setengah tambah akar 5 per 3. Ya, ini setengah aja ya, enggak usah akar. Jadi setengah ditambah dengan berapa? 5 per 5 per 3. Coba Afidah menjumlahkan ini dah, Afidah. Udah. Ini samakan bentuknya 6 ya. 3. 6 bagi 2, 3. Kali 1, 3. 3 ditambah 6 bagi 3, 2. 2 kali 5, 10. 10. Berarti sini berapa, Nak? 13 per 6. 13 per 6. Berarti di sini jawabannya 14 X pangkat 13 per 6. Ayo Afidah, saya dibantu Pak Taufik dibantu untuk menjadikan ini menjadi menjadi akar. 14 akar X. Akar X pangkat 13. pangkat 13 dari 6. Akar pangkat 6. Seperti
Betul. Dari sini ada yang belum jelas. Kalau yang mudah ini harus jelas. Kalau nanti ada kita menemui sesuatu yang sulit, biar bisa. Terus saya mau tanya, nak, ini seumpama ya Pak Taufik ini punya ini sudahnya, ini saya batasi sampai sini. Pak Taufik mau tanya nih, misal saya punya 2 akar X, di sini itu 5, di sini itu 3. Itu cara menuliskannya bagaimana, nak? Kalau dalam bentuk pangkat. 2x 2X, 2x 5/3. per 3, pangkat 5 per 3. ya, pangkat 5 per 5/3. 3 lah. Lah, seumpama Pak Taufik punya kayak gini. Nah, kayak gini gimana, nak? 2x pangkat 5 per 3. 2X pangkat 5 per 3. 5/3. Lah, bedanya dengan yang atas apa? Duanya ada di dalam akar. 2-nya ada di dalam akar. Terus kalau 2-nya ada di dalam akar, bedanya gimana? Siapa namanya ini? Absen 17 siapa dah? Naila Hanum. Laila Hana. Gimana Laila Hana? Bedanya apa, nak? Kalau di dalam akar sama di luar akar. Ada yang tahu? Apa ada yang tempe? Ya, untuk gimana? Pangkatnya yang 5/3 itu punyanya X, yang bawah itu punyanya 2X. Ya, betul sekali. Kalau yang bawah itu pangkatnya 5/3 ini punyanya siapa tadi, nak? Punyanya 2X, yang atas ya. 5/3-nya Punyanya siapa? Namanya siapa, nak? Nama kamu. Absen 12. Faustin, Pak. Oh, Faustin. Faustin tadi jawab apa namanya, kalau yang atas itu X-nya, 5/3-nya miliknya siapa, nak? Miliknya X. Miliknya X. Kalau yang bawah 5/3-nya miliknya siapa? 2X. 2X. Benar sekali. Maka daripada itu, yang bawah ini itu seharusnya ada kurung. Nah, kalau ada kurung seperti ini, 5/3-nya ini miliknya 2X. Seperti itu. Itu nggih. Ya, Faustin benar. Terus kita lanjut ke contoh berikutnya. Yuk, siapa yang bisa membantu Pak Taufik untuk mengerjakan ini? Yuk. Saya. Siapa ini namanya? Fadila. Fadila. Absen? Absen 8 ya? Absen 8. Ya, Fadila. Iya. Gimana ini Fadila? Fadila ingin memproses yang di dalam ini dulu atau langsung memangkatkan sepertiga? Langsung dipangkatin sepertiga semua. Dipangkatin dulu. Oh ya. Oh gitu ya. Boleh. Iya. Ya, langsung bisa. 27 pangkat 1/3. Sebentar Fadila. Biar untuk mempercepat, itu 27 kan bisa disederhanakan menjadi pangkat ya, nak ya. Nah, pangkat berapa itu, nak, untuk 27? Iya. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi berapa 3. nanti? 1/3. 1/3. Nah, Iya. Terus dikali. Terus itu X 3 kali 1/3 itu sama aja 1 ya, Pak? Oh, ini kamu langsung.
anu aja, diproses dulu Iya. aja biar teman-teman tahu ya. Oh iya. Ini ya, Ti- ya. 1/3. Ya, ya. Y, Terus, Y Y, pangkat 5 dikurung di pangkat 1/3. ya. Terus yang bawah, Itu 81 itu berapa Pak? Berapa? 3 pangkat 81 itu kan 9 kali 9. 3 pangkat Iya. betul. 3 pangkat 4. Pangkatkan lagi 1/3. 3. 3. Terus, Lalu X pangkat 7. Pangkat 7 dikurung di pangkat 1/3. Y pangkat Y. 1/2 dikurung pangkat 1/3. Ya. Setelah itu kamu kalikan semuanya dulu. Ya, kalikan semuanya berapa itu? Ya. Yang 3 3 pangkat 3 sama 1/3 itu 3 dicoret kali 1/3 itu berapa? penyebut. Oh gitu, boleh. Atau 3/3. boleh. Iya. Ya, ini Langsung maksudnya dicoret aja gitu. ya maksudnya Fadilah. Oh gitu, boleh. Ya, boleh. Jadi maksudnya Fadilah 3 kali 1/3 itu 3 kali 1 itu kan 3. 3 bagi 3 itu 1, atau boleh dicoret. 3 sama 3 ini kan boleh dibagi. Bagi seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. 1 enggak usah ditulis. Kalau ini juga 3 kali 1/3 itu kan 3/3. Sama hasilnya 1. Berarti di sini ditulis saja. X. Seperti itu. Kalau yang belakang, Y pangkat Y 5/3. 5/3 pangkat 3 4/3. 4/3. X pangkat 7/3. 7/3. Y pangkat 1/6. Yang 1/6 itu didapat dari mana? 1/6 itu didapat dari 1 dikali 1 itu 1. 2 kali 3 itu 6. Ya, makanya itu 1/6. Seperti itu. Nah, terus kita proses. Yang sama, Fadilah. 3 sama 3, terus X sama E, terus Y sama Y. Itu nggih. Nah, yuk kita proses. Sekarang 3 dulu. Kalau pembagian diapakan Fadilah? Dikurangi. Kalau dikurangi berapa itu? Itu kan 3 sama aja 3 pangkat 1 kan Pak. Berarti 3/3 dikurangi 4/3. Ya, 3 pangkat 3/3. Nah, gini alasannya. Begitu bukan Pak? Ya, betul. Jadi ini benar. Benar. Ini kan 3 pangkat 1 ya, nah ya. 3 pangkat 1 dikurangi 4/3 kan gitu ya. Nah, Fadilah itu tadi biar dia itu singkat atau tidak memproses lebih panjang lagi, maka untuk 1 ini dijadikan pecahan yang dia itu penyebutnya sama dengan siapa? Dengan ini. Contoh kalau 1 itu langsung saja kalikan 3. 1 kalikan 3 berapa? 3. Berarti di sini dibuat 3/3. Gitu. Nah, kalau di sini nanti nilainya 2, Pak. 2 berarti nanti 2 kali 3 itu berapa? 6. Berarti di sini nanti 6/3. Gitu. Kalau di sini nanti contoh ya. Ini contoh aja, nanti saya hapus. 2 dikurangi 5/7. Nah, untuk mempermudah proses ini, itu langsung saja 2 kali 7 itu berapa?
14. Makanya di sini dituliskan 14 per 7. Nah, kurangi 5 per 7. Lah untuk apa toh Pak? Untuk biar nanti langsung pengurangannya cepat. Seperti itu. Contoh lagi, 1 dikurangi 6 per 9. Berarti gimana cara mengerjakannya? Ya 1 dikalikan 9 aja. Berarti 9 kan? 9 per 9 dikurangi 6 per 9. Nah ini kan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, itu dia itu langsung dikurangi. Jadi enak. Seperti itu. Itu. Paham semuanya? Paham nggih? Insya Allah paham. Paham, Pak. Paham. Oke, saya hapus nggih. Dah. Yuk kita lanjutkan. Siapa namanya? Bentar-bentar ya, ini saya ada telepon. Mohon maaf, tadi ada telepon. Saya lanjutkan kembali. Ini ya, kita berarti ini kita menuliskannya bukan 1, tetapi berapa per berapa? Fadilah, berapa per berapa? Jadi begini. 3 per 3. 3 per 3. Terus dikali X. X-nya pangkat. Ini kan pangkat 1. 1 dikurangi berapa itu? 7 per 3 ya? Iya, 7 per 3 berarti di sini dituliskannya 7 berapa? per 3. Iya, Berarti dituliskannya berapa, Nak? sama. Sama ya? 3 per 3 juga. 3 per 3 Iya. juga. Jadi di situ juga dituliskan 3 per 3. Biar mempermudah kalian menghitung. Nah, kalau di sini, nah ini kalau ini biasa ya. Berarti berapa kurangi berapa, Nak? 5 per 3 dikurangi 1 per 6. Ya, 5 per 3 kurangi 1 per 6. Yuk, yang ini berarti hasilnya berapa? 3 pangkat negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 kali X pangkat Negatif 4 per 3. ya, betul. Y pangkat. Oh iya, ini diproses dulu ya. Yuk diorek-orek dulu, Mbak Dita. Diorek-orek dulu di kertas. Ya, samakan penyebutnya menjadi 6. 6 bagi 3, 2. Ya, 6 bagi 3, 2. 2 kali 5, 10. 10 kurangi Dikurangi 1. 1 ya. Berarti Ya, 9 per 9 per 6 6. ya. Disederhanakan 9. bisa. Boleh. Berapa jadi, Nak? 3 per 2. 3 per 2 ya. 2. Ya, ini jawabannya Fadilah sudah benar. Kan gitu ya. Jawabannya Fadilah sudah benar. Lah, tapi di sini kan sebenarnya sampai sini pun boleh. Tetapi di sini coba Fadilah menjadikan bentuk pangkatnya itu menjadi positif. Gimana Fadilah?
biar pangkatnya positif itu kemarin diapakan? Jadi 1/3 pangkat 1/3 bukan, Pak? Boleh. Oh, boleh. Berarti 1 per berapa tadi? 3 3 pangkat pangkat 1/3. 1/3 ya. Terus dikali Ya. Kali 1/x pangkat 4/3. 1 per X pangkat 4/3 dikali dengan Y pangkat 3/2. per 2. Nah, Fadilah untuk ini biar cepet toh. Sebenarnya Fadilah kalau jawab ini benar sih ya. Tetapi biar cepet itu kalau bentuk seperti ini langsung diginikan aja ya anak-anak. Biar cepet. Ini kan yang positif kan Y pangkat 3/2. Berarti nanti langsung yang positif ditaruh di atas, yang negatif ditaruh di bawah lawannya. Berarti di sini ada 3 pangkat 1/3, ada X pangkat berapa? 4/3. 4/3. Seperti Iya. itu. Gitu nggih. Nah, itu biar untuk mempercepat. Nah, terus saya pengen Fadilah menjadikan ini ke dalam bentuk akar. Nah, berarti akar berapa Fadilah? Y. Akar Ini pangkatnya berapa ini Y-nya? Y pangkat 3/2. Nah, ini Pangkat 3. Ini di sini bukan 3. akarnya. Ini 3. 3/2. Di sini berapa sini? 2. 2 ya. Oh, 3. Nah, di sini 3, di sini 2. 2. 2. 2-nya ditulis apa enggak Iya. tadi? 2. Enggak Enggak usah. usah. Kalau 2 enggak usah Ya, ditulis. kalau 2 tidak perlu ditulis. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini akar. Ini 3. Pangkat berapa di sini? 3. Di sininya pangkat 1. 1, enggak usah ditulis Enggak usah ya. ditulis. Di sini pangkat 1. akar Iya, pangkat itunya 3. 3. Akar Betul. 3. Ya. Ini X-nya. X-nya ini X 4. Pangkat 4. Akar pangkat Pangkat 4. Terus ininya Akar 3. Akar ya, 3. seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Gitu nggih. Pak, saya sederhanakan lagi boleh nggak Pak ini, Pak? Boleh. Caranya gini. Ini kan penyebutnya sama ya. 3 sama 3 ya. Ini nanti dibentuk seperti ini, nak. Ini mulak-walik ya. Ini Y pangkat 3 diakarkan kayak gini tetap. Nah, kalau ini kan kalau pangkat 3 dijadikan 1 aja menjadi 3X pangkat 4 akar pangkat 3. Seperti itu. Itu juga boleh. Seperti itu. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada langsung saya lanjutkan. Gitu nggih. Ya, saya lanjutkan contoh yang ketiga. Siapa yang ingin membantu Pak Taufik nih? Yo. Oh, apa gini aja. Contoh yang ketiga itu silakan kalian mengerjakan. Saya beri waktu 5 menit kurang enggak ya? Kira-kira. 5 menit bisa ya. Jadi saya beri waktu 5 sampai 7 menit untuk mengerjakan ini. Caranya seperti contoh yang kedua. Silakan di screenshot dulu untuk soal yang contoh yang kedua. Silakan di screenshot dulu untuk biar nanti nirun. Sudah di screenshot ya. Nah, kalau sudah di screenshot, silakan kalian menuju ke soal yang ketiga.
ting. Nah, soal yang ketiga ini caranya gimana, Pak? Caranya sama soal yang kedua. Ini kalian proses, yang pertama kalian proses, yang kedua kalian proses, terus dijadikan satu. Ini kan perkalian ya. Kalau perkalian itu kan nanti bisa dijumlahkan. Maaf, untuk Nabila dimatikan. Halo Nabila. Ya, terima kasih. Untuk yang itu apa namanya? Yang satu, yang pertama ini dan yang kedua ini diproses dulu terus dikalikan. Dikalikan itu kan dijumlah seperti itu. Dijumlah, yang dijumlah apa? Yang dijumlah ya yang sama. Gitu. Ya silahkan boleh mengerjakan langsung, tetapi jangan keluar dari forum ini. Saya beri waktu sekitar 5 sampai 7 menit. Siapa nanti yang bisa boleh untuk mengerjakan. Udah, yuk. Siapa tadi? Naila. Ya, Naila. Ya, Naila. Iya, Pak. Oke. Gimana Naila? Saya nyelesainnya satu-satu dulu. Ya, boleh. Silahkan. Monggo, gimana? 2 pangkat 3 pangkat setengah. Naila tadi absen berapa, Nak? 17. 17. Gimana, Nak? 2 pangkat pangkat. 3 pangkat setengah. Langsung ya? Oh ya, boleh. Ya. X pangkat 2 pangkat setengah. Y pangkat 3 pangkat setengah. Ya. Per 2 pangkat 5 pangkat setengah. Ya. X pangkat 7 pangkat setengah. Ya. Y pangkat setengah pangkat setengah. Ya. Terus Dikalikan 2 pangkat 4 pangkat sepertiga. Ya. X pangkat 3 pangkat sepertiga. Ya. Y pangkat 5 pangkat sepertiga. Ya. Per 2 pangkat sepertiga. Ya. X pangkat 7 pangkat sepertiga. Ya. X pangkat setengah. Y pangkat setengah pangkat sepertiga. Oke, silahkan disederhanakan dulu. 2 pangkat 3 per 2. Ya. X ya. Y pangkat 3 per 2. Ya. Per 2 pangkat 5 per 2. Ya. X pangkat 7 per 2. Ya. Y pangkat seperempat. Ya. Dikalikan 2 pangkat 4 per 3. Ya. X. Ya. Y pangkat 5 per 3. Ya. Per 2 sepertiga. Kali X pangkat 7 per 3. Ya. Kali Y pangkat seperenam. Ya. Lanjut. 2 pangkat minus 1. 2 pangkat Minus 1. negatif 1. Ini aja Naila. Ini diproses dulu ya biar teman kamu tahu ya. Oh ya. Ya. 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 dikurangi 5 per 2. Ya. X pangkat. Terus X pangkat 2 per 2 dikurangi 7 per 2. Ya. Y pangkat 3 per 2 kurangi seperempat. Ya. Terus kali. Dikali 2 pangkat 4 per 3 dikurangi sepertiga. X pangkat 3 per 3 kurangi 7 per 3. Y pangkat 5 per 3 kurangi seperenam. Ya. Betul. Nah, ini kan jadi satu ya. Ini dikecilkan dulu aja, dikecilkan dulu. Dikecilkan dulu jadi gimana? 2 pangkat minus 1. Min 1 ya, atau min 2 per 2 jadi min 1, negatif 1.
Terus X pangkat. Terus X pangkat minus 5/2. Ya. Y pangkat 5/4. 5/4 ya. Ya. 5/4. Ini 2 Dikali pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Ya. 2 pangkat 1 kali Sebentar. Kali X pangkat minus 4/3 ya, betul. kali Y pangkat 3/2. 3/2 atau 9/6 atau 3/2 ya. Iya. 9/6 atau 3/2. Nah, sekarang kita satukan antara 2 dengan 2, X dengan X, Y dengan Y. Iya. Ya. Berarti 2. 2 pangkat minus 1 dikurangi 1. Dikurangi 1, ditambah atau Ditambah. Ditambah 1. Ditambah 1. X pangkat minus X pangkat 5/2 ditambah minus 4/3. 5/2 ditambah minus 4/3. Y pangkat 5/4 ditambah 3/2. Ya, betul. Terus di sini ini berarti 2 pangkat 1. 0. negatif 1 ditambah 1 berapa? 0. Negatif 1 ditambah 1, ayo. 1. Negatif 1 ditambah 1. Siapa yang tahu negatif 1 tambah 1? 0. Berapa? Masih benar tadi? 0. 0. Masa negatif 1 tambah 1 nggak bisa. Ya, ini berarti 0 ya. Oke, Pak Taufik balas sih bentar ya. Ya, lanjutkan untuk siapa? Ini Naila. Berarti ini X pangkat berapa Naila? Ini langsung diproses Naila. Langsung jawabannya. Langsung jawabannya aja. Bentar. 7/6. 7. Yang benar. Min 5/2. Ya, kita relaks ini ya. Kita relaks ini negatif 5/2 dikurangi 4/3. Kan seperti itu kan? Jadi plus ketemu min kan jadinya min. Ini 6 ya. 6 di sini berarti berapa? 15 ya? Negatif 15 ya. Di sini negatif 8. 8 ya. Jadi di sini berapa? Negatif 7/6. Negatif 15 kurangi 18. Utang 15, utang lagi 8. Negatif 23. Ya, negatif 23/6. 6 kan gitu ya. Negatif 23/6. Ini Y-nya. Oleh-oleh ini. Oleh-oleh 5/4 ditambah 3/2. 4. Ini 5 ditambah 6. 6 berarti 11/4 ya. Iya. Sudah selesai untuk siapa namanya Naila. Tetapi ini disederhanakan lagi ya Naila. Dulu pernah dijelaskan Pak Taufik. Untuk bilangan yang dipangkatkan 0 kecuali 0 ya.
Ya, Ya. entah dia itu bilangan asli atau bilangan negatif atau bilangan pecahan. Nah, itu ketika dipangkatkan 0, hasilnya berapa dulu itu? 1. 1. Berarti ini enggak usah. Ya, betul sekali. Ini jadi nggak usah ditulis. Berarti yang ditulis adalah X pangkat berapa? Pangkat minus 23 per 6. Y pangkat 11 per 4. Iya, betul sekali. Terus, ini sudah benar. Saya pengen Naila menjadikan ke dalam bentuk itu, apa namanya, pecahan. Jadi pangkatnya positif. Jadikan pangkat yang positif. Y pangkat 11 per 4. Ya. Per X pangkat 23 per 6. Ya. Per 6 ya. Terus saya pengen menjadikan ini ke bentuk akar. Y akar Y pangkat. Bentar, 11 per 4. Akar Y. Di sini Akar pangkat Y berapa pangkat Y-nya? 11. Akar pangkat. Akar pangkat 4. Per Akar X pangkat 23. Akar pangkat 6. Iya, betul sekali. Ya, bagus untuk Naila, sempurna untuk jawabannya seperti itu. Gitu ya. Untuk selanjutnya. Nah, saya pengen kalian menyimpulkan. Ayo kita berpikir kreatif. Apakah bentuk akar dari A ditambah B itu sama halnya dengan akar A ditambah akar B? Benar atau salah? Nah, berarti kalau kayak gitu. Kalau seperti itu. Kira-kira benar atau salah? Ada yang tahu nggak? Contoh, saya punya ini nih. Misal akar dari 9 ditambah 16. Apakah sama dengan akar 9 ditambah akar 16? Sama enggak ya? 9 tambah 16 berapa? 9 ditambah 16. 25. 25. Ya, berarti di sini akar dari 25 ya. Sama dengan akar dari 9 berapa? 3. 3. Ya. Sedangkan akar dari 16 berapa? 4. Akar dari 25 berapa? 5. 5. Akar ini gunakan berapa ini? 7. 7. Berarti benar atau salah jawaban ini? Atau persepsi? Salah. Salah. Salah ya. Jadi ketika ada penjumlahan terus dipecahkan menjadi akar dan akar ini, jawabannya adalah salah. Seperti itu. Nah, yang tepat bagaimana? Contoh, saya punya contoh. Misal, saya punya akar 25 dikali 4 adalah gampang. Ini itu samanya dengan 25 kali akar. Jadi bisa digabungkan. Coba kita buktikan. 25 kali 4 berapa? 100. 100. Tapi nanti diakarkan ya. Nah, untuk 25 itu akarnya berapa? 5. 5. Untuk akar 4 itu berapa? 2. 2. Akar 100 berapa? Akar 100? 2. 10. Di sini 10. 10. Ini sama. Jadi ketika 10. ya, jadi ketika 10. dia itu simbolnya atau tandanya itu adalah perkalian atau perkalian atau pembagian, itu boleh atau bisa diproses atau dipecahkan seperti itu. Tapi ketika dia itu prosesnya itu atau operasinya itu penjumlahan atau pengurangan, tidak boleh dipecah seperti itu ya. Contoh, saya punya akar
16 dibagi akar 4. Boleh nggak Pak diginikan, disatukan? Boleh. Nah, jawabannya adalah boleh. Jadi di sini akar 4, ini adalah 2. Kalau penjumlahan atau pengurangan tidak boleh disatukan. Gitu nggih. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada nggih. Sekarang kita cepat aja karena di sini waktunya mau habis. Merasionalkan bentuk akar. Nah, dulu di SMP pernah diajarkan merasionalkan bentuk akar. Caranya bagaimana? Nah, merasionalkan bentuk akar itu dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya. Akar sekawan itu bagaimana? Kalau bentuknya seperti ini, sederhana A per akar B, itu dikalikan dengan akar B per akar B. Kalau akar B per akar B, ini hasilnya kan berapa ini? 1 ya. Karena kan sama nih. 1. Jadi tidak mempengaruhi apapun. Nah, untuk merasionalkan seperti ini, tinggal dikalikan. A dikali akar B itu berapa? Jadi, saya tambahkan di sini. Nah, ini tinggal dikalikan dengan akar yang sekawan, yaitu akar B per akar B. Dikalikan saja. A dikali akar B, yaitu A akar B. Akar B kali akar B itu adalah B. Itu kenapa kok B, Pak? Contoh. Kalian tak ajari cepat, secara cepat. Di sini ada akar 2 dikali akar 2. Hasilnya 2. Kan akar 2 kali akar 2 kan hasilnya akar 4. Akar 4 itu kan berapa? 2. Seperti itu. Kalau akar 7 kali akar 7, Pak. Kalau akar 7 kali akar 7 langsung jawabannya berapa? 7. Seperti itu. Kalau akar 45 kali akar 45, Pak. Berarti berapa nanti langsung? 45. 45. Seperti itu. Itu nggih. Nah, terus merasionalkan bentuk yang kedua. Tetapi sebelum itu saya ingin menyajikan sebuah rumus ya. Kalau ada seperti ini. Ya, kalau ada seperti ini kan, kalau dulu di SMP kan dikalikan silang kan seperti itu. Tetapi kalau ada bentuk yang seperti ini, contoh A sama ya, B dengan B juga sama, bedanya cuma tandanya positif sama negatif, itu kalian mengalihkannya tidak perlu dikalikan silang, tetapi kalian hanya perlu mengalihkan antara depan dengan depan, belakang dengan belakang. Berarti di sini A dikali A itu hasilnya adalah A kuadrat. B dikali negatif B yaitu negatif B kuadrat. Contohnya bagaimana? Contohnya, saya punya contoh. Akar 2 ditambah 3. Akar 2 dikurangi 3. Ini kan sama nih, akar 2 sama akar 2. 3 sama 3. Beda tandanya. Lah kalau sama tandanya Pak, kalau sama tandanya tidak boleh pakai rumus seperti ini. Dia harus beda tanda. Caranya gimana? Ya udah, depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 2 kali akar 2 itu berapa? 2. 2. 3 dikali min 3 itu berapa? Minus 9. Negatif 9. 2 kurangi 9 berapa? Negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. Seperti itu. Contoh yang kedua, merasionalkan bentuk yang kedua. Misal, Pak Taufik punya 3 per... Nah, cara merasionalkan seperti ini bagaimana? Sama seperti yang atas, cuma kalau merasionalkan yang bentuk seperti ini, itu dikalikan dengan akar sekawan. Bentuknya kan beda ini ya. Akar sekawannya dari akar 5 min 2, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Akar sekawannya siapa yang tahu? Tidak ada. Akar sekawannya itu nanti dibalik. Nah, ketika di sini itu positif, ketika di sini itu negatif, ini nanti jadinya plus. Seperti ini. Ini akar sekawannya. Nah, kawannya seperti ini.
Ya, sekawan. Nah, di sini kan positif ya atau plus ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kalau di sini nanti positif, Pak. Kalau di sini positif berarti di sini jadi negatif, ini jadi negatif juga. Seperti itu. Ya. Jadi intinya kebalikan itu. Caranya mengerjakan gimana? Kalau yang atas ini dikalikan biasa, kalikan silang. 3 kali akar 5 berapa? 3 kali akar 5. 3 kali akar 5. 3 akar 5. 3 akar 5. 3 akar 5. Ya. Terus 3 kali 2. 6. 6 ya. Nah, lah yang bawah ini kalian perhatikan. Kalau yang merasionalkan bentuk seperti ini, pasti bentuknya kayak gini. Ini sama, depan-depan, belakang-belakang sama, bedanya tanda. Nah, kalau sudah seperti itu nanti depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan, akar 5 kali akar 5 berapa? 5. 5. Berapa? 5. Oke. 5. Kalau min 2 dikali 2, hasilnya berapa? Min 4. Negatif 4. Jadi hasilnya berapa? 3 akar 5 ditambah 6 dibagi 5 kurangi 4? 1. Nggak usah ditulis. 1. Kalau dibagi 1 1. nggak usah ditulis. Betul sekali. Seperti ini. Betul. Dari sini ada yang ditanyakan sampai sini. Tidak ada. Satu contoh. Satu soal. Siapa yang bisa membantu Pak Taufik? Yuk, kita rasionalkan siapa yang bisa membantu Pak Taufik untuk ini. Pak. Ya, Afidah ya. Ya. Afidah. Ya, benar Afidah. Ya, Afidah. Gimana Afidah? 2 plus akar 3. Oh, ini langsung dianu dulu, ditulis dulu. Ditulis dulu ya, Nek? Ya. Dikali dengan berapa, Nek? 2 plus akar 3. Ya. Per 2 plus akar 3. Ya, betul. Terus yang atas? 5 kali 2, 10. 10. 5 akar 3. Ditambah 5 akar 3 ya. Terus bawahnya? 2 kali 2, 4. Min 3. Min 3. Jadinya berapa? 10 plus 5 akar 3 per 4. Nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis ya, per satu ya. Tapi ini saya tulis. Ya, teman kalian tahu berarti seperti ini. Itu nggih? Bisa nggih? Insya Allah bisa. Sudah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti akan saya ini kelas berapa ya? 10.3. 10.3. Nanti akan saya posting di grup kalian. Itu aja. Ada pertanyaan untuk sampai sini mungkin? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari Pak Taufik untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya akan saya posting di grup apa yang harus dipelajari lagi. Dari saya cukup sekian, bisa langsung keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.